Ya saudara, saya sedang berdoanya lama ya. Karena kalau cuma setengah jam itu kan nggak dapat apa-apa ya. Jadi kita sesuaikan perjalanan saja ini. Terus puji Tuhan ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, semua sehat ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini saya mau ambil sebuah judul saudara. Oke, ya. Oh iya, hidup maksimal dan berdampak. Ya, apa sih artinya maksimal dan apa artinya berdampak? Berdampak itu kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah berbenturan. Berbenturan. Yang kedua, itu adalah mempunyai pengaruh yang kuat, memiliki pengaruh yang kuat, kemudian mendatangkan akibat. Ya, mendatangkan suatu hal, jadi itu namanya berdampak ya, memiliki pengaruh. Kemudian kalau secara umum bagaimana? Orang secara umum gampangnya untuk memahami apa sih artinya berdampak itu, memberi warna, nah, begitu ya, memberi warna, memberi pengaruh, kemudian juga memberi manfaat. Nah seperti itu namanya berdampak. Oh hidupku ini berdampak, oh orang itu berdampak, oh kehadirannya berdampak. Berarti membawa warna di dalam komunitas itu, ya, membawa pengaruh, membawa manfaat, membawa sesuatu yang berguna ya, di dalam suatu komunitas itu. Nah, saudara semua dikasih Tuhan. Nah, tentang ya, kalau kita bicara tentang berdampak, ya, ini ada dua macam orang, dua macam manusia. Ini saya ingin menggunakan ilustrasi saja, saudara. Ada yang disebut namanya termometer. Mungkin pernah dengar ya termometer, pernah lihat? Ya. Apa itu termometer? Termometer itu kan sering dipakai. Alat ya, alat. Ya, alat untuk ngecek suhu. Nah, saudara, termometer ini berbicara tentang orang yang gampang sekali dipengaruhi oleh dunia. Mereka adalah orang-orang yang mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan, oleh orang-orang di sekitarnya, seperti termometer yang menguji suhu badan. Jadi korban ketek kita ini, begitu dikepet itu keluar dia suhunya berapa, kalau saudara demam lihat ya suhunya berapa. Kadang-kadang ada di mulut juga, kalau anak kecil kadang-kadang di mulut. Nah orang-orang yang seperti ini jadi korban. Gampang sekali terpengaruh, gampang sekali terprovokasi. Kalau kemarin kita berbicara tentang orang-orang Kasdim yang begitu gampang sekali memprovokasi daripada itu Ganesha. Dan itu gampang sekali ini Ganesha dipengaruhi seperti demikian. Mereka ini orang-orang yang melakukan, yang orang lain lakukan. Jadi orang lain melakukan seperti itu, dia juga lakukan. Orang lain berpikir seperti itu, dia juga berpikir seperti itu. Orang itu membeli ini, dia pun juga membeli juga. Mereka berpola pikir, mereka bertindak itu seperti orang-orang di sekitarnya. Kalau orang ini semacam orang yang latah, ya. Orang yang latah, ya. Orang ini begini, kayak dikejutkan itu, mungkin orang atau bapak saudara semuanya pernah melihat orang-orang seperti ini. Dengan kata lain saudara, orang-orang yang seperti ini, dia itu hidup dalam keyakinan. Kan gampang sekali terpengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Nah itu ya. Apa dikatakan? Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah orang-orang yang bertermometer ini, yang seperti termometer, gampang sekali dia terpengaruh. Pokoknya orang yang timur, pokoknya yang penting mengambil. Ya. Nah saudara semua yang dikasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 ini ada begini, yang dilihat lalu diingini dan dibangga-banggakan. Jadi semacam orang yang lapar mata. Pokoknya apapun yang dilihat itu yang selalu diikuti. Kalau dia melihat itu dia mau beli, dia mau ambil, dia ingin memiliki. Jadi lapar matanya. Nah, ini gampang sekali orang-orang yang seperti ini biasanya dipakai oleh kuasa kegelapan. Paling sangat mudah ini dipakai oleh orang-orang kuasa
mudah dikendalikan, ya, mudah dikendalikan. Nah, orang yang kedua, termostat. Ini termostat ini ala di dalam mobil. Mungkin Pak Baca yang tahu apa itu termostat itu, ya. Nah, termostat ini ya, mungkin Pak Hagi juga tahu. Termostat ini alat pengukur daripada mengatur cairan pendingin yang ada di dalam mobil. Jadi kalau mobil itu mengalami overheat atau mengalami panas yang luar biasa, ini otomatis ini termostat ini akan menjaga kestabilan. Jadi dia nggak terpengaruh, justru dia mempengaruhi. Itu orang-orang yang termostat. Walaupun lingkungannya seperti itu, dia nggak terpengaruh. Ya, kecil saja termostat itu, tetapi dia mampu memberikan dampak yang cukup besar pada mobil kesayangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Nggak ada itu, mungkin yang kecil nggak perlu lah. Tapi dampaknya besar itu Bapak Ibu, besar sekali. Kalau nggak ada termostat, habis itu mobil. Kalau kepanasan nanti nggak bisa jalan mobil itu. Kami pernah perjalanan menghadiri Natal pada waktu itu di Samping, pakai mobil. Macet-macet kenapa ini mobil? Saya sama istri saya dorong, sopirnya itu dia maunya di situ, kami dorong berdua saja. Kenapa? Rupanya kepanasan, nggak bisa jalan, kami dorong itu setengah mati. Tapi puji Tuhan, ada orang datang, orang baik. Dia tarik itu mobil sampai di depan hotel apa ada suatu ya. Mau kemana Bapak mau Natalan? Puji Tuhan Pak, rupanya juga anak Tuhan juga. Nah itu kalau panas rupanya mati mobil itu, mati dengan sendirinya. Tapi untung langsung cepat-cepat dibelokkan. Ya, kalau enggak ditubruk dari belakang, karena pasti tikungan itu hampir mereka disamping, kurang lebih 10 kilo ke 11 kilo. Nah, termostat seperti itu, ya. Ketika panas dia akan menstabilkan ini. Oleh sebab itu hati-hati ya, bapak yang punya mobil hati-hati dengan termostat ini. Kalau di motor ya, kalau nggak ada kiper itu, apa yang kecil itu, saya lupa namanya itu mudah sekali putus lampu, ya. Mudah sekali putus lampu. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang berkelompok dalam termostat ini sangat sedikit sekali. Tapi orang-orang yang termometer ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ini orang yang tidak gampang dipengaruhi orang-orang termostat ini. Nggak gampang terpengaruh. Baik pola pikir dunia, orang-orang di sekitarnya tidak gampang. Walaupun sama, cara hidupnya sama, tapi batinnya berbeda. Kayaknya sama saja kok. Enggak saudara, di dalamnya beda ya. Itu orang yang tidak gampang terpengaruh sama sekali. Justru dia mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu orang-orang yang saya simbolkan sebagai termostat. Nah ini, orang-orang termostat itu dia membawa dampak. Dia mampu mengendalikan. Dia berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu orang-orang termostat. Yang biasanya overhead, oleh karena dia ada, menjadi semuanya dingin dan stabil lagi. Ini saudara. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Orang percaya, ya, orang percaya. Kehidupan berdampak adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi dampak, membawa pengaruh, memberi warna pada komunitas kita, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi manusia yang termostat, itu dikehendaki oleh Tuhan. Gak gampang terpengaruh, tetapi bisa mempengaruhi. Saudara semua dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya adalah orang yang bisa mempengaruhi atau membawa pengaruh. Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 13a. Orang percaya itu kan garam dunia. Bukan mau dikatakan kamu harus menjadi garam, tidak. Tetapi orang percaya sudah dikatakan kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan.
ngerti bahwa itu saudara, apa sih artinya garam? Itu kan memberi rasa, ya, memberi rasa, bahkan dia juga bisa mengawetkan. Orang-orang dahulu juga sekarang juga pakai pupuk dan lain sebagainya. Mengapa Tuhan memberikan lambang orang percaya begitu sederhana, begitu kecil sekali? Kenapa sih gak yang hebat-hebat? Oh, orang percaya itu seperti mungkin Raja Wali, atau mungkin seperti apa gitu yang mewah kayak begitu. Kenapa Tuhan begitu, saudara? Tetapi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, meskipun Tuhan memberikan lambang atau simbol orang percaya yang garam saja, namun maksud Tuhan tidaklah sesederhana itu, Bapak Ibu. Enggak sesederhana itu, ya. Seperti lambang yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Yesus mengajarkan, ya. Yesus mengajarkan, kebanggaan orang Kristen itu tidak terletak pada hal-hal yang nampak di luar. Enggak. Orang mungkin seperti termometer yang nampak dari luar saja, tetapi kebanggaan orang Kristen tidak terletak pada hal-hal yang nampak di luar. Kekristenan tidak terletak pada hal-hal yang eksternal, tetapi adalah dampak apa yang diberikan daripada oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kehidupan berdampak dikehendaki oleh Tuhan. Ayat berikutnya, kamu adalah terang dunia. Ya, ini ayat-ayat pendukung lainnya nomor 3 dan nomor 4. Kamu harus hidup di dalam terang, kamu seperti surat yang terbuka. Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan seterusnya itu ayat-ayat di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Kemudian 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Alkitab berkata bahwa orang percaya adalah seperti surat yang terbuka. Jadi menjadi dampak, membawa dampak itu memang kehendak Tuhan. Nah, demikianlah hidup orang percaya. Ada sebuah tujuan ilahi, ada sebuah kehendak Tuhan di sana, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kita bisa lihat, mengapa hidup kita harus membawa dampak? Mengapa hidup kita itu harus memberi dampak? Dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 tadi. Mengapa? Karena Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan. Mungkin lewat kehidupan kita, ketika kita itu berdampak bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang lalu menjadi percaya. Orang yang mungkin belum mengenal Yesus, orang menjadi percaya. Mereka yang mungkin belum begitu paham, akhirnya mereka menjadi tahu. Karena apa? Dampak kehadiran kita pada orang tersebut. Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan, tidak hanya untuk kelompok di sini saja, di luar sana orang itu juga perlu keselamatan. Nah, kadang-kadang kan orang tidak tahu. Nah, kita yang tahu bahwa panggilan kita itu menjadi orang yang berdampak, itulah nanti kita akan membawa orang itu ke dalam keselamatan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau kita tidak datang kepada mereka, tidak berpengaruh, tidak berdampak kepada mereka? Ya. Saudara semua dikasih Tuhan. Tuhan menjadikan hidup kita dengan sebuah tujuan ilahi, yakni kehidupan yang berdampak garam, itu rasa asin, dan kehidupan yang memberi terang. Jangan sembunyikan terang kita ini terang, taruh di atas
tempat yang tinggi supaya menerangi siapa saja. Banyak orang yang memerlukan keselamatan. Mungkin anak kita juga belum begitu paham. Mungkin orang tua kita juga belum begitu paham, tetangga kita dan lain sebagainya. Dan jangan lupa saudara berdoa buat tetangga-tetangga kita supaya mereka juga dijamah. Paling tidak sebagai surat terbuka ini mereka tahu bagaimana kehidupan orang percaya. Yesus saudara dimanapun berada, dia itu membawa perubahan. Di mana dia hadir, di mana dia datang, di mana dia berada di situ, dia membawa sesuatu perubahan yang luar biasa. Ada dampak berkat kehadiran Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apakah hidupku sudah berdampak? Aku sudah berdampak atau belum? Ya. Sudah memberi dampak atau belum? Lalu dampak apa yang saya berikan? Dampak apa yang saya bawa? Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini setiap orang sebenarnya itu memberi pengaruh kepada lingkungannya, membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Masalahnya adalah pengaruh apa yang dia berikan, pengaruh apa yang kita berikan. Secara nggak sadar, tanpa sengaja kita sudah memberikan dampak. Tetapi kan masalahnya pengaruh apa yang kita berikan. Membawa dampak yang positif, pengaruh yang baik, atau membawa pengaruh yang buruk. Apakah dengan kehadiran kita itu orang semakin berkembang, atau orang malah semakin menyusut? Orang semakin maju, atau orang semakin mundur? Orang semakin luar biasa, atau malah menjadi orang yang biasa-biasa saja? Oh, ini loh saudara semua dikasih Tuhan. Ini kan perlu jawaban. Kalau ditanya apakah hidupku sudah berdampak, ini mesti kita jawab oleh diri kita sendiri. Dampak apa yang kita berikan, tentu kita tahu orang-orang di sekitarku seperti apa jadinya. Mereka semakin maju atau bertahan di tempat, atau malah mundur, atau tidak berkembang sama sekali. Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan itu berkehendak hidup kita yang berdampak, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita hidup ini berdampak? Itu kan sudah kehendak Tuhan. Secara tidak langsung kita sudah memberikan dampak, tapi baik atau buruk. Lalu bagaimana supaya memberi dampak di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita lebih maksimal lagi di dalam kehidupan kita ini. Apa yang menghalangi sehingga kita tidak bisa membawa kemajuan? Apa yang menjadi kendala sehingga orang-orang di sekitar kita malah mengalami kemunduran? Apa warna apa yang kita berikan? Pengaruh apa yang kita berikan? Kenapa orang-orang di sekitar kita malah mundur? Malah semakin hari semakin berkurang. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, menurut pandangan dunia, ya, hidup yang memberi dampak. Satu, dunia selalu menilai bahwa orang-orang yang bisa berdampak adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Ya, pasti itu orang itu punya kelebihan itu, pasti dampaknya luar biasa. Orang-orang yang memiliki baik kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan kedudukan, kelebihan kekuasaan, kemampuan, bahkan kepandaian. Nah, orang-orang yang pandai memiliki kelebihan-kelebihan ini, orang cenderung berkata, oh, itu banyak orang akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seringkali Bapak Ibu Saudara semuanya dikasih oleh Tuhan, hal-hal tersebut, hal yang di atas warna kuning itu menjadi faktor penilai untuk mampu memberikan pengaruh kepada dunia. Seolah-olah kalau tidak ada itu, berarti orang itu tidak akan bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya.
Ini yang dilihat oleh dunia. Akibatnya apa tuh? Apabila kita tidak memiliki kelebihan, apabila kita tidak memiliki hal-hal yang luar biasa, atau kelebihan kita mungkin tidak diakui oleh orang lain, maka banyak orang yang merasa tidak berharga. Aku ini tidak berguna, aku ini tidak berharga. Akhirnya merasa tidak mampu untuk memberikan pengaruh pada orang-orang di dunia, orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena apa? Selalu melihat ini, walaupun hal tersebut tidak salah. Ya. Ini nggak salah kalau berpandangan seperti ini. Boleh saja. Tetapi kalau efeknya kemudian mengecilkan orang-orang yang memiliki sesuatu yang mungkin tidak dimiliki kelebihan-kelebihan tersebut, akhirnya mereka berkata, aku tidak mampu, aku tidak berguna, aku tidak berharga. Jadi menurut pandangan umum, pandangan dunia, bahwa orang yang memiliki dampak itu adalah orang-orang yang harus memiliki kelebihan. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ini akibatnya. Jika orang tidak memiliki kelebihan, orang tersebut merasa tidak berharga dan merasa tidak mampu memberikan atau membawa pengaruh pada orang di sekitar. Aku nggak bisa apa-apa. Aku adalah seperti mereka yang berkehidupan dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Alkitab saudara? Saya mau berikan satu contoh saya. Saya berikan contoh Hakim pasal 3 ayat 31. Saya berikan contoh di sini. Ya. Bagaimanakah hidup yang memberi dampak menurut firman Tuhan? Hakim pasal 3 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sesudah dia di sini disebut adalah Ehud di dalam Hakim. Sesudah dia Ehud, bangkitlah Sanggar bin Anak. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Sanggar, mungkin Bapak Ibu Saudara jarang mendengar atau mungkin baru kali ini mendengar tentang Sanggar ini. Ya. Siapakah Sanggar? Bapak Ibu Saudara semua, Sanggar ini tidak jelas juga informasinya. Informasi tentang keluarganya di dalam Alkitab juga sangat minim. Hanya ditulis bahwa dia itu adalah anaknya, anak bapaknya bernama Anak. Selebihnya itu nggak ada ditulis lagi. Jadi latar belakang dari keluarganya nggak jelas. Ini anak siapa? Apa itu? Dari mana keluarga mana? Ibunya siapa juga nggak jelas. Kalau punya saudara pun juga tidak disebutkan di dalam Alkitab. Itu Sanggar. Yang kedua, dia penggembala lembu. Dia memiliki tongkat penghalau lembu. Dan dengan tongkatnya ia mampu menewaskan 600 orang Filistin dan membebaskan bangsa Israel. Perhatikan saudara, tongkat penghalau lembu. Sanggar juga hidupnya adalah penuh dengan totalitas maksimal. Tadi judul yang saya ambil adalah hidup maksimal dan hidup berdampak. Maksimal itu hanya dengan sepenuh hati, konsisten, kemudian juga komitmennya total, dia nggak setengah-setengah, ya, itu maksimal. Bapak Ibu Saudara semua, Sanggar kalau dia tidak dengan totalitas pengabdian hidupnya, dia nggak akan mungkin bisa menewaskan 600 orang. Dia tidak termasuk hakim-hakim, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Siapa Sanggar? Keterbatasan dan kekurangannya saja. Keterbatasan dan kekurangan kita dalam soal latar belakang, mungkin kita punya keluarga latar belakang, tidak pernah menghalangi Tuhan untuk menjadikan kita hidup yang membawa atau memberi dampak. Jadi jangan berpikir, keluargaku bukan orang Kristen. Keluarga saya saudara, hampir 99% juga bukan orang Kristen.
Sanggar itu siapa keluarganya? Kok bisa menewaskan 600 orang? Bahkan bisa membebaskan bangsa Israel? Gak jelas. Walaupun minim seperti itu, tapi Tuhan tidak pernah terhalang untuk menjadikan dirinya itu membawa dampak bagi bangsa Israel. Jadi keterbatasan atau kekurangan kita dalam soal latar belakang, kita gak usah kecil hati. Siapa saya? Bisa apa saya? Gak usah berkecil hati. Sanggar orang yang tidak jelas keluarganya, minim keluarganya, latar belakang tidak diketahui, tetapi Tuhan pakai. Soal dipakai Tuhan atau berdampak tak pernah terkait dengan latar belakang profesi kita atau keluarga kita. Nggak ada. Oh, profesimu apa? Keahlianmu apa? Nggak ada urusan dengan itu. Tuhan mau pakai tidak memandang itu. Sanggar dengan hidup yang penuh totalitas, dia membela orang Israel. Dengan penuh maksimal, dia persembahkan untuk Tuhan. Gak perlu latar belakang mewah, gak perlu. Jangan tergantung latar belakang. Tuhan pakai siapa saja supaya hidup kita ini berdampak. Sanggar hanya seorang penggembala lembu, tapi Tuhan pakai. Ya. Tuhan bisa pakai kita, siapapun kita dan apapun latar belakang dan profesi kita. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, bukan hal-hal yang baik itu tidak perlu, tetapi jangan sampai kita dibatasi oleh hal-hal yang baik lalu membatasi kita. Oh, semacam aku ini gak berguna. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, dari kehidupan sanggar ini, apa yang kita dapat? Kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa pakai kita, apapun fasilitas, bahkan ketiadaan minimnya fasilitas yang kita punya. Hanya dengan penghalau lembu, dia bisa membunuh 600 orang Filistin. Haleluya. Penghalau lembu. Saudara semua yang berkata oleh Tuhan, mungkin fasilitas minim, di tempat kita mungkin fasilitas minim, tapi Tuhan bisa pakai kok kita semua. Atau mungkin fasilitas tidak ada sama sekali. Jadi saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, tidak penting apa yang ada di tangan kita. Ya. Gak penting apa yang ada di tangan kita. Walaupun banyak tongkat penghalau lembu, tetapi karena Tuhan yang memakai kita, Tuhan tidak terpengaruh dengan fasilitas yang ada di dalam tangan kita. Gak pernah terpengaruh sama sekali. Kalau Tuhan memakai siapa yang bisa mengambil? Akan bisa. Artinya apa saudara? Kenapa Tuhan seperti itu? Karena dia ingin manusia itu bergantung pada dia. Gandol Gusti hanya bergantung pada Tuhan. Kalau orang mengandalkan fasilitas, orang mengandalkan daripada latar belakang, bagaimana dia akan mengandalkan Tuhan? Orang kalau mengandalkan kelebihan-kelebihannya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kelebihan? Tuhan ingin manusia mengandalkan dirinya. Gandol Gusti. Sanggar, saudara. Sanggar mungkin hanyalah seorang yang agak kecil dan sederhana. Kecil, mungkin kita sering meremehkan keluargamu seperti itu, keluarga
Orang sering meremehkan seperti itu, dianggap kecil dan sederhana. Tetapi yang mampu menewaskan adalah seorang Filistin hanya dengan alat yang sederhana. Dia sederhana, dengan kesederhanaannya dia mampu menewaskan orang-orang Filistin. Hebat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita tidak perlu seharusnya kita itu tidak mengabaikan hal-hal yang sederhana. Mungkin ada di dalam diri kita hal-hal yang sederhana ini, tapi jangan abaikan. Karena itu bisa membawa dampak. Untuk bisa membawa dampak tidak harus memiliki hal-hal yang besar, tidak perlu. Hal kecil pun bisa. Sangka tidak jelas daripada keluarganya, hanya dengan tongkat menghalau saja dia bisa. Jangan sampai kita dibatasi oleh pikiran-pikiran sehingga kemudian berkata aku tidak bisa membawa dampak. Orang berpikir bahwa orang yang besar itu pasti berdampak besar. Orang yang pandai, orang yang bisa apa saja, orang yang hebat, orang yang memiliki profesi yang luar biasa, punya kedudukan, orang berpikir itu pasti punya dampak yang besar. Sebaliknya orang yang kecil, tidak punya profesi, orang sederhana, sering dianggap sepele, bahkan dianggap tidak akan ada dampak apa-apa yang berarti. Ini nggak akan berdampak, nggak akan berarti sama sekali. Bapak Ibu Saudara semua dikasih itu. Ini benar atau tidak? Sering kan orang-orang itu diremehkan, disepelekan, tidak dianggap. Tetapi Bapak Ibu Saudara semua yang berkata, kamu harus belajar daripada kehidupan Samgar ini. Bahkan kalau ingat siapa Yusuf, dia hanya seorang penjual kayu, pengusaha kayu, tukang kayu, dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dikasih itu. Apa itu orang kecil nggak bisa apa-apa? Nggak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa membawa dampak? Nggak akan. Nah orang kadang-kadang dia terpengaruh oleh orang-orang yang begitu hebat, sehingga kalau tidak hebat nggak akan membawa pengaruh. Coba saja biji sesawi. Sebenarnya biji sesawi itu besarnya kecil, kecil saja. Mata 13 memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, paling kecil dari segala jenis benih. Nah, kalau ada benih kecil, itu paling kecil itu adalah biji sesawi ini. Dulu saya berpikir sesawi ini apa sawi itu ya? Ternyata bukan. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Haleluya. Nah, saudara, mungkin tahu kacangan orang-orang yang kerja di sawit. Kecil aja itu saudara, lebih kecil daripada ketumbar itu. Tetapi ketika itu sudah tumbuh menjalar, saudara, itu semua bunga itu mati tertutup olehnya. Bahkan kami melihat di depan ladang kami itu, pohon sawit yang tinggi pun hancur tumbang itu, mati. Karena begitu tertutup semua, pohon-pohon yang besar pun mati, sawit-sawit yang tinggi pun mati. Itu kalau kacangan. Biji sesawi juga tidak besar, tetapi ketika dia bertumbuh, ya, kemudian berkembang, tumbuh besar, burung pun bisa bersarang di cabang-cabang. Kecil, sederhana, tampak sepele, tapi dampaknya luar biasa. Burung-burung besar terbang. Demikian juga kita, mungkin kita ini kecil, mungkin kita ini sepele,
Mungkin kita ini gak dianggap, tetapi bila kita berkarya dengan sepenuh hati, berkarya dengan maksimal, dengan totalitas, ya, kita mungkin gak dianggap sepele, dianggap remeh, dianggap begitu sederhana, tetapi kita bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sepenuh hati, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, maka akan dapat mendatangkan perubahan. Pasti Bapak Ibu Saudara. Artinya, puji Tuhan, dengan kehidupan kita banyak orang diberkati. Akhirnya banyak orang menerima keselamatan seperti yang dikehendaki Tuhan. Orang percaya dikehendaki Tuhan menjadi dampak karena Tuhan ingin seluruh manusia mengalami keselamatan. Artinya apa? Hal kecil pun yang tidak dianggap sekalipun dan sederhana sekalipun, jika dikerjakan dengan tekun dan konsisten, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, akan berdampak yang luar biasa. Istri saya nggak tahu ketukan kalau nyanyi. Pak Ali juga nggak tahu ketukan kalau nyanyi. Saya pun kalau nyanyi juga batuk-batuk akhir-akhir ini. Ada keterbatasan di dalam diri kami semuanya. Ada kelemahan di dalam diri kami semuanya. Ini yang ada di dalam diri kami. Gak tahu ketukan, gak tahu nyanyi. Kadang-kadang untuk menyesuaikan saja, untuk nada dasar gak dapat, gak nyambung. Susah. Tetapi kali ini membawa dampak bagi kerajaan Allah. Berangkat dengan semangat yang ada. Ini semangat kerajaan Allah. Mungkin orang mentertawakan, mungkin orang tidak senang, mungkin tidak enak didengar. Gak ada urusan dengan kita. Itu urusan dia dengan segala pikirannya. Urusan kita apa yang ada di dalam diri kita, meskipun dianggap remeh dan sepele, semangat kita adalah hidup dalam keadaan Tuhan. Banyak keterbatasan. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Kita dalam komunitas kecil. Ada beberapa orang saja. Itu sebabnya mulai hari ini saudara kita mengedarkan 3 kantong kolektor ini. Ya. Mulai hari ini kita 3 kantong kolektor. Yang biasa kolektor 1, kolektor 2, yang di tengah untuk beli AC. Kita tidak tahu kan beli AC kapan maksudnya. Tapi yakin dan percaya, walaupun dengan komunitas kecil, seberapa pun yang kita berikan akan berdampak pada kerajaan Allah. Gak ada paksaan, sukarela. Saya selalu berdoa sebelum bulan Agustus harus sudah bisa beli AC. Dan saya mengajak bahkan sudah semangat apapun potensi yang ada di dalam diri kita, meskipun kecil dan orang lain tidak menganggap tidak masalah. Tidak ada yang urusan dengan diri kita. Itu urusan mereka dengan pikiran-pikirannya. Tapi boleh hari ini dengan sedikit demi sedikit mari kita kumpulkan di dalam nama Yesus sebelum bulan Desember kita sudah dapat. Kemarin kita terkumpul 132 ribu di tangan saya. 132 ribu dari persembahan yang kami dapatkan kemarin ibadah keluarga dari Allah Bapak. Satu kantong kita persembahkan, kita kumpulkan 132 ribu. Walaupun komunitas kecil,
Tetapi kalau kita gali potensinya, kita berpikir, oh iya kerajaan Allah. Saya yakin dan percaya kita semua dipanggil keluar biasa. Dan persembahan kali ini semuanya nanti maju ke depan. Nggak lagi diajarkan dari kursi ke kursi, semuanya maju ke depan. Bapak Ibu Saudara semua dikasih dari Tuhan. Hal yang kecil, hal yang sederhana dan tidak dianggap sekalipun akan berdampak jika dikerjakan dengan sepenuh hati. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Konsisten, maksimal, sepenuh hati. Jangan ragu, ya, jangan kemudian minder dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita pandang Tuhan saja. Kita pandang Tuhan saja. Nah, ini kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, kalau Tuhan masih mengizinkan kita berada di sini, saudara, sampai saat ini, maka itu berarti Tuhan itu ingin kita itu mempunyai apa? Hidup yang berdampak di lingkungan kita. Siapapun Bapak Saudara semuanya, ketika diizinkan berada di tempat ini, sambil contoh, atau mungkin di tempat lain, karena Tuhan ingin hidup dengan berdampak bagi komunitas kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi kota atau desa di mana kita tinggal. Di mana kita tinggal? Oh, kita seorang dulu. Oh, kami di Sukajaya. Ada yang di Nangada, ada yang di Karawang. Jauh-jauh semua. Artinya apa? Tuhan ingin kita berdampak di sana. Kalau kita berada di tempat itu, Tuhan ingin berdampak di tempat ini. Berdampak itu seperti apa? Paling tidak, kehadiran kita itu apa? Bisa memberikan jalan keluar. Ketika ada teman ngomong, ini menghadapi jalan buntu sih. Bukan malah dibuntu jalannya, bukan bangun tembok yang tinggi-tinggi. Jika ada teman, saudara, sahabat yang mengalami jalan buntu, buka, kasih jalan keluar, berikan motivasi, kuatkan, hibur, supaya tidak larut di dalam kesedihan. Ini dampak. Apa yang ada pada kita, bantu jika mau. Ini menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Ini hidup berdampak. Nah, contoh-contoh seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kehadiran kita, orang percaya di tengah-tengah orang yang belum percaya, sehingga keselamatan terjadi. Kehadiran kita membuka jalan keluar, memberikan solusi, bukan malah memberikan polusi. Ini berdampak seperti itu. Oh iya, gerejaku bermasalah ini. Bagaimana jalan keluarnya? Komunitasku bermasalah. Bagaimana jalan keluarnya? Seperti itu. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Ya, ini. Sadarilah, Anda, saudara, kita semua adalah orang-orang yang luar biasa. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita, adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi tidak usah mikir, ya, kita bicara tentang diri kita sendiri saja. Tuhan ini, lihat, kita garap, kita terang. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sudahkah kehadiran kita memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di dekat kita? Sudah apa belum? Kalau cuma memberikan dampak saja mudah, tapi baik atau enggak dampak yang ditimbulkan? Jangan-jangan malah hancur. Kalau bicara keselamatan, tentu harus ada menimbulkan keselamatan, sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan. Dampak yang kita timbulkan. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Jangan pernah minder dengan keterbatasan kita.
berdampak dengan keterbatasan kita ini. Ini saudara, kita terbatas. Kadang-kadang kita juga kekurangan orang untuk mendapatkan kantor kolektor. Karena saya tahu banyak orang-orang yang jauh. Itu sebabnya sekarang kita maju saja. Kita maju saja. Bapak Ibu Saudara sebagai kasih Tuhan. Apapun yang ada dalam diri kita, mungkin potensi kita kecil, tetapi ada tambahan luar biasa yang berbeda. Ya, Tuhan Yesus memberkati.